Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang FOMO. Apa itu FOMO? Nah, daripada penasaran, terus simak video berikut ini ya. Tapi sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas dan belajar bersama tentang FOMO dan juga bahayanya. Kira-kira FOMO itu baru-baru ini kembali populer, padahal FOMO sendiri yang memiliki arti kata fear of missing out. Nah, ini adalah istilah yang muncul sebenarnya sejak tahun 2004, awal-awal boomingnya sosial media ya. Fear of missing out ini jika diartikan secara harfiah adalah takut tertinggal, takut ketinggalan zaman atau dianggap jadul, dianggap udik, desit, deso dan sebagainya. Istilah ini kembali populer terlebih saat event-event besar yang melibatkan banyak orang, sehingga orang itu saling berlomba. Kalau tidak ikut-ikutan itu merasa katrok, bahasanya mungkin seperti itu ya. Jadi contoh kecilnya kayak tiket konser yang baru-baru ini terjadi. Orang itu sampai benar-benar rela antri, bahkan berpekan-pekan mengeluarkan biaya yang banyak, war tiket, pesen secara online dengan harga yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan hanya sebuah tiket konser saja. Ini fenomena FOMO ini kembali mencuat akhir-akhir ini dari event-event konser yang diadakan baik oleh K-pop maupun band-band luar negeri, yang pada dasarnya pasti segala sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi buruk dalam sudut pandang Islam. Tapi sebelum kita membahas tentang FOMO lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu rentetan peristiwa sejarah yang dialami oleh umat manusia, dalam hal ini dalam sudut pandang Islam itu sendiri. Nah, berpegang teguh pada akidah Islam, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu pernah mensabdakan bahwasanya usia umat manusia, berarti ini secara keseluruhan ya, usia umat manusia ini menurut hadis tidak lebih dari hitungan kelima jari kita. Nah, bisa dibayangkan bahwa usia kita yang mungkin sekarang itu di hitungan Masehi sudah masuk tahun 2024, ternyata itu tidak lebih dari hitungan kelima jari kita jika berdasarkan nas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hitungan pertama adalah masa nubuah, di mana masa Nabi dan Rasul ini diutus. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran disebutkan Nabi dan Rasul itu berjumlah 25 yang disebutkan beserta kisahnya sebagai pelajaran buat kita umat yang datang setelahnya.
Namun menurut hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, nabi itu banyak sekali, jumlahnya sampai 124.000. Sedangkan Rasul jumlahnya 315. Nah, di sini mengindikasikan ternyata nabi dan Rasul itu berbeda, dalam arti mungkin tugasnya yang diberikan itu berbeda. Karena nabi jumlahnya sampai 124.000, sedangkan Rasul jumlahnya 315. Lantas apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nah, kalau Nabi ini beliau diutus untuk meneruskan syariat yang sudah ada. Jadi syariat yang sudah ada dipertahankan, dikawal terus umat-umatnya untuk bisa senantiasa menjalankan syariat tersebut dengan baik. Tugasnya hanya mengawal dan memastikan syariat itu terpakai. Itu Nabi yang jumlahnya ada 124.000 sejak bumi ini diciptakan, sejak Nabi Adam alaihissalam bersama Ibunda Hawa diturunkan ke bumi. Sedangkan Rasul yang jumlahnya 315 ini tugasnya bisa dibilang lebih berat, lebih istimewa, lebih spesial. Karena selain mengawal syariat yang sudah ada, biasanya Rasul ini diberikan syariat yang baru. Istilahnya syariat yang menyempurnakan. Bisa jadi ada pengurangan, bisa jadi ada penambahan syariat yang sudah ada. Jadi tergantung apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya Rasul. Jadi dari sini bisa kita pahami ya bahwa bedanya Nabi dan Rasul itu demikian. Itu adalah masa hitungan pertama, masa nubuwah. Masa para nabi dan rasul ditutup oleh Khotamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian hitungan kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, yakni masa para sahabat utama yang kita kenal ada 4. Yang pertama masa Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memimpin atau menjadi khalifah mulai wafatnya Rasulullah. Beliau diangkat tepatnya pada tahun 11 Hijriah, atau kalau dalam Masehi itu 632 sampai 13 Hijriah atau 634 Masehi. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau memimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Sayyidina Umar memimpin mulai tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai 23 Hijriah atau 644 Masehi. Kemudian setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, disambung lagi estafet oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memimpin menjadi khalifah mulai tahun 23 Hijriah atau tepatnya 644 Masehi sampai 35 Hijriah atau 655 Masehi. Kemudian beliau wafat juga, akhirnya digantikan oleh sahabat yang keempat, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mulai memimpin menjadi khalifah tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi hingga 40 Hijriah atau 660 Masehi. Nah, ini adalah akhir dari Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah utama, sahabat Nabi yang utama. Dalam masa Khulafaur Rasyidin ini, syariat-syariat dari Rasulullah SAW masih dipertahankan dengan baik. Itu adalah hitungan kedua masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita masuk ke hitungan ketiga menurut fase umat akhir zaman, yakni masa Mulkan Adlon atau para penguasa, para raja-raja yang menggigit. Dalam arti ini adalah masa di mana banyak sekali bermunculan kesultanan-kesultanan Islam, dinasti-dinasti Islam dari awal hingga akhirnya. Dimulai dari Bani Umayyah yang berdiri mulai tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, disusul dengan Bani Abbasiyah, kemudian Bani Idrisiyah, Bani Aghlabiyah, Bani Samaniyah, Bani Safariyah, Bani Tuluniyah, Bani Hamdaniyah, Bani Fatimiyah, Bani Buwaihi, Bani Seljuk.
Bani Ayyubiyah, Bani Delhi, Bani Mamluk yang ada di Mesir, kemudian Bani Utsmaniyah atau dalam istilah barat dikenal dengan Ottoman, yang terakhir Bani Mughal. Nah, dari ke-16 kesultanan besar Islam ini, yang paling terakhir berdiri adalah Bani Utsmaniyah. Runtuhnya oleh propaganda Perang Dunia Pertama, seolah-olah Turki Utsmani ini berkawan dengan Kekaisaran Tsar Rusia. Namun pada dasarnya mereka itu berniat menyerang Islam untuk menggulingkan Islam. Karena apabila ada Kesultanan Utsmani atau Ottoman, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi Islam itu harus digulingkan terlebih dahulu, sehingga negara-negara barat seperti yang sekarang ini banyak bermunculan menjadi negara adidaya atau adikuasa, karena Kesultanan Islam sudah dihilangkan dari muka bumi. Itu adalah akhir dari fase hitungan ketiga, yakni Mulkan Adlon atau para raja dan sultan yang menggigit. Kemudian kita ini yang sekarang hidup pada zaman sekarang ini adalah masuk dalam fase hitungan keempat atau Mulkan Jabariyah, dimulai dari hancurnya atau runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1923 ke 1924, tepatnya itu 100 tahun yang lalu. Nah, fase Mulkan Jabariyah ini memiliki makna atau pemimpin raja-raja yang zolim. Nah, dalam arti kita bisa merasakan sendiri bagaimana kepemimpinan para presiden atau penguasa yang ada di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, kita bicara lingkup eskalasi besar seluruh dunia. Banyak sekali pemimpin yang diktator, zolim, yang mengajak kepada keburukan, maksiat, genosida, perang dan sebagainya, yang seperti menimpa saudara-saudara kita di Palestina yang senantiasa berjuang hidup mulia atau mati syahid. Iskariman aumut syahidan. Semoga saudara kita yang ada di Palestina senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang syahid hingga kemenangan diraih. Ini adalah masa Mulkan Jabariyah. Selain pemimpin-pemimpin zolim, pada zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal yang mencengangkan yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Seperti banyaknya orang tua yang membunuh anaknya sendiri, memperkosa anaknya sendiri, atau sebaliknya anak yang membunuh orang tuanya dan sebagainya. Kita tahu ada hal-hal yang tidak manusiawi semakin banyak dan sering terjadi di berita-berita maupun yang tidak kita ketahui. Maraknya LGBT dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal kehancuran moral, pemimpin yang zolim, ini adalah sesuatu yang mungkin sebagian orang akhirnya menganggap hal yang wajar karena saking seringnya itu ada di sekitar kita. Nah, dalam arti FOMO ini erat kaitannya dengan masalah-masalah demikian. Kita tahu bahwa LGBT itu adalah sesuatu hal yang sangat menjijikkan, sangat hina. Bahkan kalau kita lihat ayam jantan, kalau ketemu dengan ayam jantan itu yang ada adalah saling pamer kekuatan, bisa jadi berkokok atau bahasa Jawanya itu kluruk ya. Kalau gitu mereka bisa berantem, bertengkar, bertarung. Tidak ada yang namanya ayam jantan suka sama jantan. Yang ada kalau mereka bertemu akan bertarung. Tapi ini uniknya manusia zaman sekarang. Manusia justru malah dia itu merasa suka sesama jenis itu hal yang wajar, itu hal yang hak asasi dan sebagainya. Itu adalah kesalahan yang fatal. Dan awal mula dari adanya LGBT ini adalah tidak lain, tidak bukan, juga terdapat campur tangan dari FOMO, fear of missing out. Jadi sesuatu yang takut ketinggalan zaman. Karena pada zaman sekarang ini LGBT atau hal-hal yang penyimpangan dalam arti luas itu dianggap sebagai tren. Awal mula LGBT itu dipropagandakan oleh K-popper, band-band dari Korea sana ya, yang disebut dengan K-pop. Laki-lakinya pakai lipstik, pakai anting, pakai make up, bedak dan sebagainya. Perempuannya pun demikian. Jadi hal yang seperti ini tuh dikemas dengan cantik sekali sehingga
orang-orang itu banyak keblinger bahasa Jawanya, sehingga mereka ikut arus, ikut tren, sehingga kalau tidak ikut seperti mereka dianggap katrok, desit, deso dan sebagainya. Nah, inilah fenomena FOMO yang harus kita hindari. FOMO atau takut ketinggalan dalam hal yang negatif itu kita buang jauh-jauh, karena itu tidak akan membawa kebaikan, justru malah menghancurkan diri kita sendiri. Yang jelas LGBT itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yakni kaum Sodom. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu teriakan yang besar oleh malaikat. Kemudian mereka luluh lantak dan binasa. Maka dari itu, orang-orang yang LGBT, penyimpangan seksual, itu hukuman kalau menurut syariat Islam itu harus dirajam, yakni dengan cara dilempari kerikil-kerikil kecil-kecil sampai orang itu mati. Se-ekstrim itu, karena memang saat diazab itu dengan diangkat ke langit, kemudian dijatuhi meteor-meteor dan ditengkurapkan, tenggelam ke dalam bumi. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang menyimpang seksualnya. Dalam arti lain adalah kaum LGBT. Maka dari itu FOMO perannya sangat besar sekali dalam proses LGBT. Lantas apakah FOMO itu hanya negatif melulu? Belum tentu, tergantung dari sudut pandang mana. Karena fear of missing out ini adalah sesuatu hal yang takut ketinggalan maknanya kan. Nah, kalau kita balik sudut pandang kita, takut ketinggalannya dalam hal-hal yang positif. Misalkan ada teman kita yang sukanya itu bersedekah istiqomah, meskipun cuma 5.000 tapi istiqomah, ajak, konsisten. Kita nggak mau ketinggalan, kita pun ikut pengen suka bersedekah secara konsisten juga. Itu adalah FOMO yang baik. Kemudian ada teman kita yang gemar berpuasa sunnah, baik itu Senin Kamis maupun Ayyamul Bid. Kita tidak mau ketinggalan juga, ikut puasa sunnah juga, itu baik. Teman kita suka qiyamul lail atau tahajud di tengah malam, sepertiga malam. Kita pengen nggak mau ketinggalan, ikutan sholat tahajud juga. Itu adalah FOMO yang baik. Jadi dalam arti lain, FOMO itu tidak melulu negatif, tergantung dari bagaimana cara kita menyikapi atau menjalankan FOMO yang akan kita lakukan. Fear of missing out yang kita lakukan. Kalau kita takut ketinggalan dalam hal-hal yang positif, insya Allah itu FOMO-nya bermanfaat dan justru malah memperbanyak amal solih dan pahala yang akan kita kumpulkan. Itu adalah hitungan keempat terkait mulkan jabariyah atau para pemimpin yang zolim disertai dengan banyaknya fenomena alam maupun yang terjadi di sekitar kita itu hal-hal yang tidak wajar dilakukan oleh manusia. Hitungan kelima ini adalah masuk ke fase akhir zaman yang namanya masa Khalifah al-Minhaj al-Nubuwah, hitungan terakhir. Dalam bahasa lain ini adalah dimaksud dengan zaman keemasan, atau orang luar negeri menyebutnya sebagai the golden age, yakni Islam kembali bangkit, kembali kuat memimpin dunia dengan kedamaian, tidak ada peperangan lagi, kemudian orang bisa hidup berdampingan, yang mukmin, yang kafir-kafir itu tetap dilindungi dalam naungan kepemimpinannya Islam, tidak akan dizolimi selama mereka tidak berbuat onar atau kerusakan. Hal inilah yang akan memunculkan suatu fenomena besar sebelum terjadinya hari kiamat. Tapi sebelum masa hitungan kelima atau Khalifah al-Minhaj al-Nubuwah ini, tanda-tanda besar kiamat yang ada 10 itu berangsur-angsur diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah, jika ada benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.